Berarti sebenarnya nih bruxisme sering banget dijumpai, Mhm. tapi banyak yang nggak sadar keterusan ya, Dok? Ya karena kan gigi anak nggak cuma masalahnya itu ya itu, nggak cuma sekedar karies, gigi Mhm. berlubang dan lain-lain. Halo semuanya, balik lagi di Wisdom Talks bersama aku Dokter Gigi Amalia Fitariani Mukti, yang mana hari ini kita akan ngobrol, tentunya ngobrol santai tapi tetap penuh insight seputar kesehatan bersama para expert. Nah, hari ini aku udah bawain salah satu expert yang lumayan dicari-cari nih sama para parents semuanya, yaitu please welcome Dokter Gigi Rahmita Nuraini, spesialis kedokteran gigi anak. Say hi dulu, Dok. Halo, Halo halo. dokter. Oke, apa kabar dokter? Dokter biasanya dipanggil Dokter Mita ya? Iya betul, Mhm. alhamdulillah baik. Nah Dokter Mita ini kan Mhm, sibuk banget, mungkin boleh diceritain ke teman-teman semuanya mhm. akhir-akhir ini tuh lagi sibuk apa aja sih, Dok? Eh, ya kesibukan seperti biasa sih, praktek tentunya, lalu ada hobi baru. Ada hobi baru, saya juga sekarang, menjadi, lagi explore bidang baru nih, lagi mengambil instruktur pilates, Oh, begitu. sangat patah ya, Dok, ya? Waduh sorry, sangat patah ya, Dok, ya dari praktek ya, tapi tetap seimbang nih kegiatannya ya antara Iya, pekerjaan dan olahraga ya, Dok? iya, ternyata butuh Oke, balance ya. butuh Mhm. balance. Nah boleh di-spill nggak dokter tuh praktek di Medikids mana sih? Saya praktek di Medikids Bintaro. Oke, di Medikids Bintaro. Berarti emang Mhm, domisilinya daerah Bintaro juga ya kalau misalkan mau cari dokter Mita ya? Tempat iya, pilatesnya ya, Dok, ya? iya. Oke. Ya daerah Tangsel lah ya. Daerah Mhm, Tangsel. Oke, sip. Hari ini kita mau langsung, bahas aja ya, Dok, ke topik utamanya yang mhm, memang lumayan, aku sering banget jumpain sih di mmm, pasien-pasien yang datang ke klinik. Itu, sebelumnya yang datang ini kan emang udah agak bergeser ya, para orang tua tuh udah mmm, bukan dari generasi boomers lagi ya, iya, isinya dari generasi milenial, mhm, Gen Z, udah iya, bawa anak-anaknya buat iya, kontrol dan mhm, surprisingly mereka justru ilmu pengetahuannya tuh jauh lebih terbuka ya, Dok, ya, mungkin iya, karena internet yang mudah diakses ya. Jadi mhm, mereka datang-datang udah ngomongnya, "Anak saya karies, anak heeh, saya bruksisme," udah heeh, bukan gigi lubang lagi gitu, iya, bukan gripis-gripis doang gitu. Nah, betul, ini menarik karena, mhm, dari yang aku temui itu tadi, pas mereka datang dengan istilah-istilah tersebut, aku jadi penasaran nih, beneran yakin dan tahu mhm, definisinya dan apakah, mungkin dari dokter juga boleh diklarifikasi, mhm, apakah hal tersebut benar terjadi di anaknya atau enggak. mhm, Bisa dari bruxisme, terus juga ada beberapa yang ngomong, mouth breathing atau nafas dari mulut, itu mungkin boleh dijelasin dokter definisinya apa dan mhm. penyebabnya gimana sih gitu? Oke, mungkin kalau mouth breathing kadang, orang tua nggak aware ya, tapi kalau bruxism kadang-kadang iya. Karena, itu sesuatu yang real gitu, Mmm, real dan dirasakan dan didengar oleh orang tua pasien pada saat anak itu tidur, karena sebenarnya bruxism itu sendiri adalah aktivitas, otot ya, otot pengunyahan. Jadi pada saat tidur, ada kegiatan aktivitas menggeretakkan gigi. Jadi ada bunyi krek 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 gitu ya pada saat tidur dan itu, di bawah sadar gitu. Dan mmm, kadang, kenapa orang tua ya sadar ya karena beberapa tuh bahkan, "Aduh Dok saya sampai ngilu dengernya," gitu. mmm, Heeh, dan biasanya anaknya jadi gelisah tidurnya, seperti itu sih. Nah biasanya mereka berangkat dari situ akhirnya menanyakan ke kita, "Dok ini nanti ada efeknya nggak ya? Ada pengaruhnya nggak ya?" Dengan aktivitas tersebut dengan kondisi giginya gitu. mmm, Atau bahkan banyak juga kita temukan, mereka bahkan nggak sadar, tapi dari pemeriksaan rutin gitu ya, misalkan pasien baru gitu ya, mereka check up, kita kan pasti akan report ya hasilnya mmm, gimana, ada karies dan lain-lain, termasuk si bruxism itu udah lumayan sering sih kita temukan gitu. Yang which is tandanya adalah yang paling sering adalah adanya faset ya, atau bagian giginya tuh terkikis. pendek ya Dok Pendek, jadinya? heeh, memendek, yang paling-paling kelihatan biasanya untuk bruxism yang cukup intens itu biasanya, gigi taring ya, gigi Mhm, taringnya harusnya
runcing, lancip. lancip, dia agak flat. Ah, oke. Mhm, Berarti sebenarnya nih bruksisma sering banget dijumpai, mhm, tapi banyak yang nggak sadar keterusan ya, Dok? Karena mhm, sebenarnya aku juga sering nemu di orang dewasa pun masih betul, sering untuk, kejadian bruksisma itu tadi ya. iya, Dan, kalau penyebabnya nih, Dok, kan itu mhm, lagi tidur, which mhm, berarti nggak sadar dong, berarti nggak iya, sengaja. Itu mhm, berarti kira-kira apa aja ya, Dok, penyebabnya? Dan gimana cara kita nanganinnya kalau misalkan nggak sadar gitu mhm. anaknya? Oke, memang, dari literatur ya, studi mengenai, bruxism itu masih sangat berkembang, apalagi memang makin ke sini makin banyak kasus ini kita temukan Mhm. gitu. Eee, Penyebabnya sendiri itu multifaktorial sih, mostly memang ada faktor psikologis ya, biasanya karena stres, Mmm, kecapean gitu. Lalu ada juga yang menyatakan ada faktor genetik ya, walaupun mmm. genetiknya bagaimana kita masih harus pelajari dan baca lebih lanjut gitu ya. Selain itu, ada juga yang mengkaitkan dengan kebiasaan mouth breathing atau bernafas Mmm. melalui mulut gitu. Oh, Ini salah satu nyambung. jadi ini salah satu manifestasi atau outcome dari, habit mouth breathing gitu. Oke, Jadi oke, oke. timbullah aktivitas, bruxism ini. Bruxism itu tadi. Mhm, Oke, nih jadi menarik nih, karena mmm, tadi kan kita bahasnya nyadarnya bruxisme doang, iya, terus tahu-tahu ternyata ada masalah lain yang perlu mhm, diidentifikasi, ya, salah satunya sih mouth breathing atau mhm, nafas dari mulut. Nah, ya udah berarti nih geser nih jadinya ya. Berarti mhm, kalau misalkan kita mau nanganin bruxismenya, mhm, kita juga harus tanganin si faktor utamanya salah satunya si mouth breathing itu tadi ya, Dok, ya. Nah, iya, boleh deh dijelasin dulu ini maksudnya apa nafas dari mulut, kan nafas harusnya dari hidung ya. mhm, Apakah memang full dari mulut nafasnya, hidungnya nggak kepake kah? mhm, Atau mhm. dua-duanya juga jadi dipakai buat nafas atau gimana, Dok? Mouth breathing ini? Oke, memang kalau udah ngomongin mouth breathing itu luas sekali gitu Mhm, ya. Tapi untuk mouth breathing sendiri, terutama kalau kita bicara mengenai aktivitas, bruxism ya, which is terjadi pada saat malam hari, biasanya dikaitkan juga dengan, adanya alergi. Alergi, alergi? bisa bisa ada alergi, Oh, terutama pada anak ya, karena kan aku banyak, handle-nya pasien anak. pasien anak. Sekarang tuh banyak sekali pasien yang mengalami alergi. Nah, alergi ini menyebabkan adanya sumbatan, sumbatan pada saluran nafas hidungnya, I heeh, gitu. see. Jadi, di saat saluran nafas hidungnya tersumbat, dia akan switching, akan mencari jalan lain untuk mendapatkan oksigen yang lebih adekuat kan, which is melalui mulut, gitu. Oh, padahal Nah, mulut nggak ada saringannya, Dok, ya? Maksudnya nggak betul ada bulu hidungnya juga, terus dia betul, jadinya apapun bisa masuk ya ke mulut mhm, tersebut. betul. Nah, biasanya balik Oh. lagi, akhirnya, anak-anak dengan aktivitas mouth breathing tadi, bisa juga relate ke pembesaran di tonsil, adenoid, karena tadi Mmm, yang dokter Amel bilang kan, dia nggak ada saringannya gitu. Jadi, mmm. bakteri segala macam akan lebih mudah untuk masuk. Oke, jadi sebenarnya nih berarti mouth breathing atau nafas dari mulut itu banyak banget ya, Dok, Mmm, manifestasinya ya. Salah satunya tadi yang, tadi malah ke adenoid, terus mhm, juga, malah nafasnya dari mulut terus kita nggak tahu apa yang masuk gitu, iya, dan salah satunya tadi kembali lagi ke mmm, bruxisme iya, atau gretek-gretekin gigi. Nah, mhm. boleh diceritain nggak sih, Dok, berarti tuh dari mouth breathing ke geretakin gigi tuh apa hubungannya gitu? Oke, coba mungkin aku jelasin, dengan cara yang lebih simpel ya. Boleh. Jadi pada saat seseorang bernafas melalui mulut ya, dengan posisi tertidur, ototnya kan rileks ya, Mhm. mulutnya terbuka. Karena tidur, jadi kan nggak sadar ya, si lidah itu dia jatuh, drop ke dasar mulut, Mmm. mhm. Nah, dengan gravitasi, posisinya tertidur, si lidah itu terbawa ke arah belakang kan, dia drop dan ke belakang, again menutupi atau ngeblok lagi si jalan nafas Mhm. melalui mulutnya. Nah, eee, mekanisme tubuh untuk mendapatkan airway atau jalan nafas yang lebih lebar lagi, akhirnya dia menggerakkanlah si mandibula atau rahang bawahnya ke depan. Nah, Ah. jadinya disitulah mekanisme bruxism terjadi. Jadinya dia kepaksa buat kedorong Yes, depan mhm, karena di dalamnya kayak kesumbet ya. Dia mhm. Jadi dia butuh kayak, mungkin nggak sampai tersumbat 100% tapi jadi menyempit. mmm, Di mana mhm. si tubuh ngasih sinyal, "Nih oksigennya kurang nih," gitu. So you have to do something
Jadi otomatis si otak ngasih sinyal, "Oke, yuk kita buka jalan nafasnya lagi." Si mandibula atau, rahang bawahnya digerakin ke bawah. Menggerakkan Jadi nafas. akhirnya terjadilah aktivitas si bruxism itu. Jadinya Itu yang malah aku ngerasa baca. rileks ya, Mhm, dengan dia maksudnya tidur nggak sadar pengen airway, ya, tapi karena kebiasaan dia maju ke depan, terus mhm, kebiasaan jadi mau nggak mau ke depan, rileksnya malah justru di posisi tersebut, jadinya dia malah mhm. ngegesek-gesek ke depan gitu? Iya, jadi sebenarnya itu usaha untuk mendapatkan airway atau jalan nafas yang Mmm. lebih banyak gitu. Oke 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 Mhm. oke. Dan memang gerakan bruxism itu kan dia ke arah transversal ya. Jadi maksudnya bisa maju mundur atau ke arah samping. Bukan ke atas bawah kan, Bukan ke bukan atas secara bawah. vertikal, tapi justru ke arah lateral, Oke. ke arah samping atau ke arah depan. Mmm, Which is memang pergerakannya dari si mandibula atau rahang bawahnya mhm. gitu. Dalam rangka mencari atau mendapatkan airway yang lebih besar supaya udaranya bisa masuk lebih banyak. I Mhm. see. Ini kalau di anak kecil lumayan concerning ya, karena kan, Mhm. kalau rahang bawah dia terbiasa untuk maju ke depan katakanlah, entar tahu-tahu berarti jadi cameh kah, terus jadi apa, postur wajahnya berubah itu juga bisa ya, Dok? Selain dari Ya, nah itu ada efek lainnya lagi memang. Memang mmm, mouth breathing ini apalagi jika terjadi pada fase tumbuh kembang ya, pada anak-anak, itu banyak sekali impact-nya. Yang pasti mmm, bisa mempengaruhi struktur tidak hanya dari, gigi, tapi juga bisa dari rahang ya, relasi rahang atas bawah, mhm, atau yang kita bisa bilang maloklusi ya. mhm, Jadi gigitannya atau, gigi berantakan seperti itu. mmm. Lalu tumbuh kembang fasialnya juga sering, tidak tidak simetris gitu ya. Lalu bahkan bisa pengaruh ke tumbuh kembang secara keseluruhan gitu. Aku dengar sih, Dok, Mhm, ngaruh ke postur juga ya, karena kan mhm, dia berusaha buat ke depan juga buat nyari betul airway-nya. betul. Jadi, Oke. biasanya individu dengan mouth breathing yang paling jelas kita lihat gitu ya, posturnya dia agak, kyphosis atau dia agak maju, Mmm, agak bongkok, dan head-nya move forward, mmm, kepalanya agak maju ke depan, seperti itu. Jadi dia agak terkesannya agak bongkok. oke oke oke. Agak bongkok, lalu ya ada banyak tanda-tanda lainnya sih biasanya dari fasialnya, ada penebalan di atau Kantong penghitaman mata kantong ya? mata, betul, kantong mata di Mmm, bawah matanya tuh yang gitu. matanya panda selain dari keturunan salah satunya bisa dikulik apakah ada Mhm. kebiasaan buruk tersebut ya Iya, jadi si nggak cuma nafas dari bergadang mulut. ternyata, nggak cuma Gitu, bergadang. oke 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 oke. Heeh, Nah ini banyak banget jadinya, Dok, ke kirain mana-mana. iya, Mhm, kirain kan cuma gigi doang ya dari mouth mhm. breathing tadi udah oke kita sebutin deh dari satu jadi gretekin gigi, Ya, wajahnya strukturnya berubah, terus juga asimetris sama mhm, postur. ya, Kalau dari, secara ini deh, Dok, kalau dari mulutnya mhm, biasanya tuh yang khas yang misalnya nih kita bilang nanya gitu ke orang tuanya, "Anaknya nafas dari mulut tidak ya?" Gitu. Terus oke, banyak orang tua yang suka denial kan, Dok, mhm, kadang mhm, kayak, "Ah, enggak, anak saya kayaknya mhm, nafasnya normal-normal aja." Terus pas mhm, kita cek, bener selama kita mhm, ngobrol sama anaknya, kok mhm, kita malah mencium hawa-hawa dari udara mulut gitu, mhm, bukan dari mhm, hidungnya. ya, Nah, kira-kira apa sih yang khas yang kita bisa ngomong ke pasien kayak, mhm, "Ini pasti mouth breathing," gitu, ya. nggak bisa disangkal lagi gitu, selain dari si udara dari mulut yang kita rasain pas lagi pemeriksaan, Oke, gitu. yang khasnya ya, Mhm terutama untuk di area wajah. Selain tadi ada blackening di mhm, bawah, matanya, masuk ke area khusus di mulut, biasanya bibirnya tuh kering, mhm. oke. Terus dia ada lip trap ya, jadi biasanya mulutnya juga, agak sedikit terbuka. Mmm, Masuk ke rongga mulutnya kita buka kan mulutnya, ada gingivitis atau radang gusi, nah mhm. iya. Karena dia selalu kering, Mhm gitu. mhm mhm Selalu mhm. kering, efek self cleansing-nya kurang, jadi plaknya menumpuk, akhirnya terjadi gingivitis. Mhm mhm. Satu di situ, lalu muncul white spot juga di gigi depan biasanya. Oh, white spot yang ngarah ke karies atau gigi lubang juga ya, Dok, Ya, ya? itu salah satu tanda, Wow. anak-anak mouth breathing. Balik ke struktur rahang. Mhm, Nah, struktur rahangnya biasanya rahangnya kecil atau sempit. Nah, biasanya kita bilangnya giginya crowding ya, dan itu kelihatan untuk, rahang atasnya, terutama dia crowding-nya, di area anterior, di bagian depan. Untuk rahang atasnya biasanya, rahangnya instead of oval, dia agak menyempit, jadi mirip seperti V, mhm. oke.
Jadi, gigi depannya agak sedikit maju, mhm, palatumnya, langit-langitnya juga tinggi. Berarti jadinya karena environment-nya sempit, terus giginya kan lagi Berkembang, berkembang, terus ya, juga ya kalau namanya ganti gigi dewasa pasti ukurannya lebih besar ya, Dok, ya, jadi nggak muat. betul, Dari nggak muat, jadi giginya berantakan gitu ya, Dok. nah itu baru dari, Wah, secara fasial yang bisa kita lihat. mhm, Belum banyak banget. kita harus detect lebih dalam lagi, misalkan bagaimana cara dia menelan, bagaimana Mmm, cara dia menghisap dan lain-lain, itu ada lagi. ada kebiasaan-kebiasaan lain lagi yang juga bisa berpengaruh ya, Dok, terhadap Bisa berpengaruh dan, ya bisa memperparah kondisi yang ada gitu, mmm. rongga mulutnya maupun dari struktur rahangnya juga. Wah, ternyata ini banget ya, Dok, ya, Kompleks apa, ya. kompleks Mhm, banget mhm, ini, luas banget sih. luas banget ya. Mhm, Oke, mmm, berarti tadi dari dampak udah, ini buat nge-clear-in ya, buat mhm, semuanya, mhm, berarti mitos atau fakta nih, Dok, ini dari paling banyak oke. dari manifestasi pertanyaannya itu tuh, Heeh, pasti orang tua khawatirnya kayak, "Ini mitos apa enggak ya, Dok, dari yang kebiasaan udah dilakuin, mhm, ini wajah anak saya akan berubah sampai dewasa." Nah gitu, mhm, apakah ini cuma manifestasi tadi yang droopy eyes apa segala macam cuma pas di anak-anak doang, atau mhm. pas secara jangka panjang ternyata juga, anaknya juga mengalami akibatnya dari si kebiasaan yang nggak ditanganin dari sejak dini gitu? Balik lagi, penyebabnya apa, Mhm, ya kan? Sesuatu hal itu kita harus tahu, kalau memang berkaitan dengan suatu habit yang sudah terjadi pada saat dia masih kecil dan itu tidak segera kita koreksi dan menetap sampai dia dewasa, ya masih akan terus ada, gitu, sampai dan dewasa. bisa bertambah parah pada saat dia dewasa, Oke, nah ini gitu. harus catatan ya buat orang tua Mhm, semua bahwa mhm, jangan disepelein ya, Dok, ya, hal-hal kayak betul, gitu. betul. Oke, sip. Berarti oke, ini ada salah satu pertanyaan juga Mhm, sebenarnya yang aku, belum bisa jawab secara pasti nih. mhm, Ada beberapa pertanyaan yang ngomong ini sebenarnya si kebiasaan buruk ini, dia mulainya dari kapan sih gitu, kan kadang nyadarnya pas udah tengah-tengah, pas misalkan mhm. umur 3 tahun, umur 4 tahun, kayak, "Oh ini ada sesuatu yang salah sama anak saya." Salahnya tuh titik mulainya dari mana sih? Apakah dari salahnya maksudnya dari emang bayi udah ditakdirkan kayak begitu atau Mhm. biasanya setelah beberapa jangka waktu baru ada tuh si kebiasaan buruk entah bernafas dari mulut atau bruksisme gitu-gitu atau ngeretakin gigi gitu? Ya, oke. Sebenarnya kalau ditelusuri, benar-benar dicari akar Mhm. permasalahannya atau awal mulanya dari mana, itu sebenarnya dari sedini, pola breastfeeding dia, gitu. Bahkan Wow, pemberian MPASI, tekstur makanannya, gitu. Cara dia menelan, jauh ya. cara Heeh, dia menelan, cara dia, mhm, bernafas, gitu. Karena, itu mempengaruhi semuanya sih, itu relate one to another. dan itu masih ranah spesialis kedokteran gigi anak, Dok, kalau kayak gitu? Eee, tentunya kita berperan di situ, tapi ini pasti, banyak banyak sejawat juga ya yang harus terlibat. Ini sih kayak teamwork kalau menurut saya. Karena Mhm, kalau udah bicara mengenai, breastfeeding, pemberian MPASI dan lain-lain ya pasti teman-teman di sejawat, kedokteran anak lah ya mhm, yang memang lebih expert di sini. Tapi ya tidak menutup kemungkinan memang kita harus saling berkolaborasi sih. mhm mhm. Berkolaborasi, belum kalau sudah bicara mengenai airway gitu kan, Mhm, airway masuk ke organnya, ENT atau THT gitu. Makanya mmm. sering sekali saya menemukan gitu ya pasien yang kita, duga kuat dia ada mouth breathing, eee, step nomor satu pasti saya akan minta dia konsul dulu ke THT supaya di-resolve dulu Mmm, gitu. si penyakit yang kenapa dia maunya nafas dari mulut bukan dari hidung gitu ya? Paling enggak, kita bisa lihat dulu sebenarnya ada obstruksi nggak, ada gangguan nggak, ada Mmm, sumbatan nggak di, saluran pernafasan lewat, hidungnya, mhm gitu. mhm mhm. Karena kan kalau kita ngelihatnya, kalau dari rongga mulut giginya berantakan gitu ya, terus, eee, anaknya juga mulutnya nggak bisa Nutup, nutup gitu mhm, ya, kita pengennya itu segera terkoreksi gitu. Tapi kan alat yang kita berikan, intervensi yang kita berikan itu akan masuk ke dalam rongga mulutnya dia. Di mana dia kalau misalkan masih ada kebiasaan mouth breathing, ya malah nggak bisa nafas ya? malah nggak bisa nafas, malah menyulitkan dia untuk Menyulitkan. bernafas gitu. Jadi memang, intervensi yang kita berikan dari bidang kedokteran gigi anak atau dari bidang kedokteran gigi ya pada umumnya, itu harus kita make sure dulu bahwa
pasien itu sudah bisa bernafas dengan lancar melalui hidung. Jadi lebih ke arah, eee, kita memperbaiki habit-nya. Memperbaiki Oke, habit dan ya nanti untuk maloklusi dan posisi giginya ya sambil perannya berjalan. kita Yes, mhm. perannya dokter gigi anak ya sebenarnya ya. Baik baik, Dok. Oke, ini kita mulai geser kali ya, Dok. Tadi kan udah kita bisa identifikasi Mhm. masalahnya, penyebabnya, Mhm. akibatnya juga. Nah, dari dokter kalau misalkan orang tuanya udah aware datang ke Mhm. dokter gigi, apa Oke. sih yang awal mula bakal dilakuin setelah misalnya obstruksi nafasnya atau gangguan pernafasannya udah ditanganin sama THT? Ada nggak sih tindakan yang kita bisa lakuin, secara pasti kepada pasiennya dan pasiennya bisa punya ekspektasi bahwa sembuh gitu, Mmm, semua tadi yang droopy eyes apa segala macam, dan oke. juga susunan gigi dan Susunan rahangnya? giginya, Mhm. Jadi, dengan asumsi THT-nya udah clear Udah ya? clear. Oke. Biasanya nanti kita akan diskusi dulu ya, diskusi panjang lebar yang pasti pertimbangannya adalah dari segi usia juga. Mmm, Ya, usia pasien kira-kira dia sudah cukup, kooperatif atau belum, gitu. Karena kalau kita sudah akan masuk ke ranah perawatan, kita akan menggunakan, jenis appliances gitu ya, kita bilangnya interceptive orthodontics gitu atau modifikasi tumbuh kembang menggunakan alat yang sangat membutuhkan kerjasama dari pasien dan orang tua, gitu. Karena memang alatnya itu removable, bisa digunakan dan dilepas, dan dipasang sendiri oleh pasien, wah kalau kayak gitu. gitu misalkan apa alatnya tuh boleh dikenalin lagi nggak ya, Dok? Karena Mmm, kalau misalkan lepas pasang, mhm, ya selain di luar dari kasus ini ya, mhm, misalnya gigi palsu lah di anak-anak itu juga kita lepas pasang nggak terlalu saranin karena mhm, mhm, takutnya di sekolah dilepas lah, iya, hilang, mhm, dan sebagai macam gitu. Kalau misalkan dari yang alat tadi dokter udah sebut, kira-kira cara kerjanya gimana sih, Dok, berarti? oke, Apakah dipakai sepanjang waktu, mhm. terus dia cara kerjanya gimana supaya bisa terkoreksi itu tadi? Oke, jadi memang untuk alatnya sendiri ini namanya myofunctional, appliances ya, Mhm, kebetulan untuk yang sering kita gunakan di klinik adalah, dari brand MyoBrace ya. oke. Nah, untuk MyoBrace ini sendiri biasanya digunakan, pada saat anak sudah beraktivitas di rumah, jadi nggak pada saat sekolah. Karena dia bentuknya mirip Mmm, seperti mouth guard gitu. Kalau misalkan, Amel tahu yang biasa kita boxing tuh, petinju heeh, ya? petinju, biasanya kan sebelum Bener, tinju mereka pasang si mouth guard. Nah, itu mhm, mirip seperti itu. Jadi memang mmm, alatnya, seperti agak bulky, heeh, karet dok karet, berarti? silikon sebenarnya, soft Silikon, silikon. Soft terus silikon dan itu dipakai, digunakannya di rumah. Jadi memang kita mmm, tidak sarankan anak itu untuk membawa ke sekolah. Jadi beda dengan, orthodontic removable appliances, yes, yang heeh, orang-orang gitu. Kalau itu kan bisa kita tetap pakai ya. mhm, Masalahnya kalau udah pakai si Mayo Brace ini memang pasien tidak bisa, eee, menggunakan fungsi secara normal, maksudnya tidak bisa bicara, tidak bisa makan gitu. Jadi memang justru digunakannya pada saat sedang tidak ada kegiatan atau kegiatan, aktivitas, mostly pada saat tidur. I Dengan, see. targetnya untuk goals-nya itu antara penggunaannya 10 sampai 12 jam daily, 10 sampai 12 jam. mhm. Kalau anak-anak tidurnya misalnya cuma 7 jam gitu, Dok, berarti sisanya tidur siang Sisanya, atau gimana? mmm jadi sebenarnya idealnya ya, Mhm. kalau memang kita, berharap anak-anak itu bisa mencapai goals-nya untuk durasi tidurnya dia biasanya antara 8 sampai 10 jam. Nah, jadi asumsinya yang 2 jamnya itu digunakan pada saat daily. Daily-nya itu biasa mereka gunakan di saat udah di rumah gitu ya. Mungkin buat anak-anak yang udah sekolah, Mmm, setelah mereka udah quiet time gitu atau lagi nonton TV atau lagi main game atau apa, intinya mereka nggak lagi dalam kondisi makan atau lagi harus berbicara, mereka udah menggunakan si MyoBrace itu, oh, terus dia gitu. gerak sendiri apa gimana, Dok? Caranya dia bisa ngegeser tadi Mhm. gigi-giginya dan segala macamnya itu gimana berarti? Ya memang alat ini ada mekanisme cara bekerjanya yang Mhm, sudah didesain sedemikian rupa. Tapi, lagi-lagi karena sebenarnya, kita mau melatih otot ya. Jadi mhm, bicara lagi mengenai maloklusi. mhm. Maloklusi ini adalah ketidaksesuaian gigitan atau posisi gigi ya, kalau kita bilang gigi berantakan dan lain-lain. Eee, nah ini sebenarnya melibatkan juga aktivitas otot rongga mulut yang selama ini kurang tepat. Nah, ada apa aja sih sebenarnya? Ada pipi, Mhm, ada bibir, dan lidah. lidah. Heeh. Jadi
cara kita menelan aja, kalau dari awal sudah tidak tepat, itu ternyata bisa mempengaruhi tumbuh kembang rahang dan posisi gigi kita, gitu. Mmm. Nah, eee, ini yang nanti akan dibantu untuk dikoreksi oleh si alat MyoBrace ini. Dan kita juga akan berikan exercise. Jadi Instruksi ada latihan. latihan-latihan yang harus dilakukan oleh pasien dan itu kita berikan berkala ya. Biasanya Mhm. setiap bulan kan harus kontrol. Mhm. Nah, nanti kita akan berikan, berkala. Jadi misalkan, bulan ini nanti ada satu atau 2 exercise yang harus dilakukan gitu. Nanti bulan depannya kita evaluasi, "Oh ya udah pinter nih, udah hebat nih, udah bisa Mmm. exercise yang ini check, kita move on to the next exercises." Exercise. Dan itu Beda berarti yang beda beda dan oh. itu semua tujuannya untuk melatih otot-otot rongga mulut tadi, gitu. Karena Mmm. ternyata, sebegitu besarnya pengaruh otot-otot tadi gitu ya dalam, eee Tumbuh kembang. tumbuh kembang, terutama lidah gitu. Karena tadi balik ke mouth breathing, pada saat mouth breathing kan lidahnya drop ke Mhm. bawah. Sedangkan harusnya mekanisme penelanan itu, lidah itu menempel ujungnya ke belakang gigi seri atas, Mhm. lalu pada saat menelan, badan lidahnya tuh menempel ke palatum, Bawah. Oke. ke langit-langit lalu mendorong makanan Makanan ataupun ke belakang. cairan ke belakang. Nah, kalau cara penelanannya salah, di mana pada anak-anak mouth breathing tadi kita udah sempat bahas ya, palatumnya atau langit-langitnya dia terlalu tinggi. Terus lidahnya itu dia drop kan Drop ke ke bawah. bawah. Jadi nelennya instead of mekanisme penelanan yang barusan saya Mhm. jelaskan, dia malah menggunakan otot-otot buksinatornya atau otot pipinya. Buat ngedorong ke belakang? Iya, salah satunya gitu. Oh. Jadi biasanya anak mouth breathing Mhm. ininya juga kenceng banget nih. Karena dipakai ya. Oke, Ininya oke, juga, oke. very tense ya, sangat-sangat tight gitu. Dan tongue thrusting juga atau reverse swallowing kita bilangnya. Si lidahnya Mmm. akhirnya malah dorong ke arah depan, yang akhirnya menyebabkan posisi giginya juga akhirnya makin maju lagi ke depan. I see. Ini makanya Mhm, tadi dokter bilang ya, ini salah mmm. satu, appliance atau alat yang menjunjung tinggi kekooperatifan pasien, karena yang dilatih otot. Otot kan nggak bisa Mhm, maksudnya instan gitu, itu kan sesuatu yang kadang kita bahkan nggak sadar dia geraknya kemana, anak juga betul nggak nyadar nelennya tahu-tahu begitu, gitu betul kan ya. betul, dan itu sudah terbentuk sekian Mmm. lama kan, Iya. tanpa ada guidance gitu. Jadi Mhm. anggaplah si alat ini kayak menjadi guidance. Dia dikasih Ngelurusin. dikasih anggaplah kayak, eee, jadi ada pagernya gitu. Misalkan si Mmm. lidah, "Oke, lidah, kamu posisinya di sini ya, Mhm. kamu taruh ya di sini ya, nelennya gini yuk," gitu. Nah, itu semua di-guide dengan si alat ini. Mayo Brace, Heeh, oke. jadi kayak di-guide semuanya. Salah satu contoh gerakannya apa sih, Dok, berarti? Yang exercise salah satunya aja deh, ini kan rangkaiannya panjang sebetulnya ya Mhm, Mayo Brace-nya. Dan kita bakal bahas nih kira-kira kita pakai si Mayo Brace itu berapa lama ini. oke. Nah, dari semua step itu yang kira-kira wajib deh, Dok, gerakannya tuh kayak apa sih biar kebayang gitu orang tua? Yang paling simpel ya sebenarnya sih ini nggak harus ke Mayo Brace ya, cuma mungkin Mhm. nanti buat awareness juga untuk para parents di rumah, itu adalah di mana sih kita harus memposisikan lidah kita di dalam rongga mulut. Mhm. Which is adalah di end spot. End spot itu adalah posisinya persis di belakang gigi seri Geser di atas. atas. Nah, itu lidahnya, ujung lidah kita Mhm. itu di belakang. Nah, oh iya ya? Mhm. Terus kita taruh lidahnya ke atas, ke arah, langit-langit, terus kita tutup mulutnya rileks, gerahamnya ngatuk tapi nggak kenceng. Nah, itu posisi rileks kita harusnya seperti Harusnya itu. seperti itu. Mhm. Oke, itu salah satu gerakan yang kita instruksikan saat udah dapat Mayo Brace-nya juga? Itu awal sekali lebih ke Wow, arah awareness kita untuk, memulai perawatan ini perawatan bahwa itu. this is your end spot. Dan Mmm. alat Mayo Brace ini itu ada guidance-nya yang tadi aku bilang ya. Jadi end spot-nya tuh di mana sih? Nah, itu ada Oh, tuh. ada titiknya Mhm gitu ya? jadi kita tahu, Mmm. oh di sini di sini. Jadi pada saat alatnya itu dilepas, kita udah tahu, oh ya end spot-ku di sini, gitu. Oke, itu Karena anak kan otot mhm, kan juga ada memori ya, dia menyimpan betul. memori, ada namanya muscle memory. Dan ini yang, coba di-incorporate oleh the MyoBrace system, gitu. Jadi di Mmm. saat alatnya nggak ada, si otot sudah menyimpan memori dan akhirnya bisa beraktivitas, atau bisa berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan guidance yang sudah Diberikan sama si diberikan, Mayo Brace.
Oke, ini instruksinya kalau menurut aku ya, Mhm, kalau untuk anak-anak yang mungkin, belum bisa menerima instruksi dengan baik, mhm, itu kayaknya agak susah ya, Dok, ya. iya, Ini jadi ada nggak sih kayak indikasi atau syarat mhm. untuk kita bisa terima pasien MyoBrace gitu? Apakah harus usia tertentu kah? Atau ada kayak kita ngecek-ngecek sesuatu kayak, "Oh, ini anak udah bisa nih nerima instruksi, bisa nih aku pakein MyoBrace," gitu. Ada nggak sih indikatornya gitu? Oke, mungkin kalau boleh cerita sedikit, Mhm. pasien termuda ya, yang pernah kita rawat dengan MyoBrace ini kalau nggak salah di usia 4 tahun, 4 ya? mhm, Oke oke, 4 bahkan tahun, belum baru mulai TK ya? iya, mhm, dan dia memang ada Mmm, bruxism, oke. jadi in a way si MyoBrace ini berfungsi juga sebagai night guard, Mhm, jadi untuk menjaga supaya nggak makin, atrisik, ditegak-tegakkin, gertak-gertak itu, dan sebenarnya sih tanpa exercise pun ini alat udah bisa bekerja sebenarnya. mhm, Tapi kan kalau pada anak-anak yang sudah dewasa di mana kita ingin supaya bisa lebih efektif dan lebih efisien, dan sudah bisa mengerti instruksi tadi, ya kita akan incorporate si exercise-nya ini supaya hasilnya bisa lebih lebih cepat kan dan bisa lebih bagus gitu. oke, Jadi memang biasanya tergantung dari usia pasiennya juga dan seberapa urgent-nya sih kita, bisa menggunakan alat ini gitu, tergantung kasusnya mmm, juga. Dan yang paling penting tadi ya, kekooperatifan pasien dan orang tua. oke, Itu kuncinya sih. sip sip. Tapi itu, di luar kuasa kita ya Betul sebenarnya. betul, heeh, Jadi tergantung dari tanggung jawab orang tua juga buat ngawasin anaknya sebetulnya betul. ya? Karena Oke, kan, ya kita cuma sebulan sekali, ya kan? mmm, Tapi kan daily, daytime, yang make sure bahwa anak itu pakai kan ya memang tugas orang orang tua, tua. Nah, oh ya, gitu. berarti berapa Mhm. lama tuh, Dok, make BioBrace biasanya? Oh durasinya? Durasinya? Jadi MyoBrace ini sendiri sih memang ada beberapa appliances, ada beberapa step gitu. Biasanya, mmm, durasinya sih paling cepat sekitar 2 tahun, 2 tahun. sampai Itu paling fase retensi cepatnya, ya, baik sampai baik. fase retensi. Retensi itu maksudnya semua sudah bagus, lebih ke arah stabilisasi. Jadi 2 tahun itu udah termasuk make alat sama udah lepas alat? Atau gimana? Biasanya 2 tahun itu fase treatment dan Mhm, retensinya, sesudah itu mungkin masih tetap harus digunakan, tapi nggak sampai harus nggak tiap seintens hari kayak iya, sebelumnya? betul. Baik baik baik. Lebih ke arah ngejaga aja. Oke, Mhm, katakanlah umur 4 tahun mulai nih, Dok. mhm, Terus make 2 tahun ya kurang lebih 6 tahun lah ya mhm, udah, selesainya gitu. Tapi kan 6 tahun seperti yang kita ketahui itu baru mulai ganti-ganti gigi nih, Dok. oke. Ganti gigi Mhm, dewasa. mhm, Pengaruh nggak sih, Dok, kalau, giginya entar goyang, entar malah jadi nggak goyang, Dok? Gimana kan ketahan sama alatnya mhm, atau malah ngerusak, apa namanya, estetika dari, giginya karena yang gigi dewasanya masih OTW tumbuh tapi udah mmm. dikasih alat itu. Ada pengaruh nggak sih, Dok, kalau misalnya mixed dentition atau periode gigi bercampur ya kita Mhm. sebutnya? Alat ini tidak mengganggu tumbuh kembang sama sekali, Mmm, tidak menghambat tumbuh kembang. Eee, justru dia malah atau bisa tumbuh kembang, gitu. mmm, Karena dengan penggunaan sejak awal, itu kan rahangnya berkembang dengan optimal, ya. mhm, Lalu misalkan dia ada bad habit, yang misalkan habit itu masih ada nih, rahangnya jadi sempit gitu ya, terus giginya jadi berantakan, tapi dia sudah mulai menggunakan MyoBrace, dia sudah mulai menggunakan alat ini, akhirnya terkoreksi, mulai dapat space, rahangnya mmm, mulai berkembang, itu justru malah bikin tumbuh kembang giginya malah lebih lancar, lebih lancar, mhm, lebih enak ya lebih gigi enak, dewasanya heeh, dan keluar. fungsionalnya, susunan giginya, oklusinya kan akan lebih baik. Jadi pasti secara fungsi sehari-hari, maksudnya untuk makan terutama ya, balik lagi ke tumbuh kembang secara keseluruhan, itu juga pasti akan lebih baik, Lebih improve ya lebih improve sebetulnya ya? semuanya. Dan jika memang nanti itu semua sudah terkoreksi, nggak menutup kemungkinan justru pada fase mixed dentition atau gigi bercampur, malah tidak perlu ada intervensi apa-apa kan, mhm, Mmm, karena giginya atau rahangnya udah bagus, habit sudah koreksi, terkoreksi, ya bisa aja gitu. Walaupun sih memang tidak banyak ya yang bisa kita mulai pada fase sedini itu. mhm mhm. Mostly sih memang pada fase mixed dentition. Mmm, Dimulai pakai Myobrace justru ya? kalau dari pengalamanku sih pasien-pasien yang kita banyak handle itu biasanya udah, masuk ke fase gigi bercampur atau mixed Mmm, dentition ya, biasanya di sekitar usia 7 8 tahun, 9 tahun gitu. oke. Nah itu Mhm, kalau
Make nih, Dok. Kalau Kalau make make terkoreksi, ya, mhm. kalau nggak make Ya kalau nggak make walau alam. kalau nggak make tapi nggak berarti, chance untuk sembuh sendiri atau kayak untuk terkoreksi sendiri ada nggak sih, Dok? Misalkan nggak pakai gitu, ya udahlah, Dok, namanya juga masih masih anak-anak, entar juga kalau udah dewasa entar nyadar sendiri, entar bisa nelen sendiri gitu, bisa nggak? Kalau menurut saya makanya itu sesuatu hal yang biasanya saya tekankan di awal. Mhm. Kalau memang orang tuanya nggak bisa komit, anaknya juga ragu-ragu, better sih nggak usah kita kasih, Ah, nggak usah kita mulai dengan perawatan ini. dengan nanti hasilnya tanggung sendiri gitu ya? Mhm mhm, Oke. gitu. Banyak nggak sih, Dok, berarti yang sampai kebawa sampai dewasa juga gitu? Maksudnya? Si Mhm. kebiasaan-kebiasaan buruknya, terus juga tadi yang struktur wajahnya berubah sampai dewasa juga masih bisa kelihatan ya, Dok, sebenarnya ya? Oh Atau pas bisa di anak-anak bisa, doang? Oh, mhm oke. mhm. Karena jika memang habit-nya masih menetap ya, anggaplah misalkan dari kecil kita udah lihat nih rahangnya berantakan, tidak terkoreksi, cara dia menelan salah, cara dia mengunyah salah gitu ya. Ya sebenarnya pengaruh Sampai dewasa. sampai dewasa. Oke, Bahkan nih kayak tadi aktivitas bruxism tadi kan, misalkan mouth breathing-nya juga masih belum bisa terkoreksi, ya bisa aja ke bawah ke bawah sampai sampai besar. Mhm, dewasa. Baik. mmm, Nah, kan tadi dokter sempat bahas nih mhm, kalau Mayo itu justru akan membantu pertumbuhan dan perkembangan dari rahang serta wajahnya mhm, sehingga menjadi lebih baik ke depannya gitu ya. ya, Tapi kalau dari segi, kenyamanan nih, Dok, mhm, ada nggak sih yang pasien-pasien yang pakai Mayo nih dipaksa dong pasti awal-awal, mhm, itu ngerasa nggak nyaman dan nggak enak. Karena nih sebenarnya ini pengalaman sendiri nih, ini uniknya oke, aku kemarin baru aja bukber, bener-bener mhm, literally kemarin malam nih baru mhm bukber. mhm, Terus, salah satu teman aku itu bilang kalau dia udah pakai Mayo dari kecil, oke, which sekarang dia usianya 27-an lah ya kurang mhm lebih. mhm Zaman dahulu kala lah itu pakai mhm, Mayo nya di mmm, awal-awal. mhm mhm, Nah, pas aku lagi cerita, ke salah satu teman yang lain yang juga anaknya kemungkinan memiliki, bad oral habits, punya kebiasaan buruk, aku bilang, "Pakai Mayo aja," gitu, "nanti mhm boleh mhm, konsulin aja ke dokter gigi anak, karena mhm, sebenarnya ini bukan yang ranah aku banget," gitu. Jadi nanti bisa dikonsulin kayak durasinya, bisa mulai dari sekarangnya atau gimana. Terus dia langsung motong nih, teman mhm, aku yang pernah pakai iya, Mayo mhm, bilang, "Jangan, nggak enak." oke, Pakai mayo nggak enak karena gue nggak bisa nafas, dia bilang gitu, gue nggak bisa mmm, nafas selama tidur, terus juga ini ujung-ujungnya gue pakai behel dan ya emang in fact dia emang pakai behel lumayan lama, kayaknya udah sekitar 4 tahunan lebih, terus juga baru banget seminggu kemarin ya tuh sebelum bukber, dia operasi adenoid, Dok. Jadi ada oh, kayaknya emang ada obstruksi atau ada kesalahan dari jalur nafasnya, baru mhm dioperasi sekarang juga. mhm, Terus, ya itu tadi, bisa nggak sih dikaitin, apa jangan-jangan tuh adenoid yang bikin dia selama ini nggak bisa nafas pakai mmm, Mayo atau mmm, gimana gitu, Dok. Ini mhm banyak mhm pasti parents yang juga mengalami yang sama, yang baru mulai mhm, Mayo terus iya iya, ragu karena mhm mhm. anaknya malah jadi ngeluh gitu, nggak Iya enak. iya, dan ini justru, faktanya ya sudah Iya, terjadi di ini usia dewasa udah kan? jadi usia dewasa. Oke, nah coba ya kalau aku analisa nih, Iya, oke. bener bisa jadi dia ada masalah di Mmm. pernafasannya kan, ada adenoidnya, jadi saluran nafasnya menyempit, dia ada mouth breathing. Nah tapi itu tidak dikoreksi, I see, itu heeh, sudah langsung jadi make ada obstruksi kan, ada sumbatan di jalan nafasnya dia heeh. ya, which is operasinya baru sekarang kan setelah dia Iya, dua baru puluh sekarang. tujuh tahun Tahun. sekian. Nah, dia menggunakan Mayobrace Mhm, sudah way back, jauh. heeh, di mana memang seperti yang tadi kita bahas juga, si alat ini kan bulky ya. Jadi di saat dia langsung masuk ke dalam rongga mulut, itu memang cukup memenuhi kavitas rongga mulut gitu. Jadi orang-orang yang masih ada kebiasaan mouth breathing, itu akan kesulitan untuk bernafas. That is why Mmm. salah satu syarat utama pasien itu bisa kita mulai dengan treatment Mayobrace itu adalah kita harus make sure airway atau jalan nafas melalui nasal atau hidungnya itu udah clear. I Nah, itu yang aku nggak tahu sih see. pada kasus temen kamu mungkin itu tidak dilakukan gitu. Jadi langsung masuklah sih, saya nggak Mayo tahu ya mungkin Brace-nya. kalau pada tahap tahun itu mungkin namanya bukan Mayobrace ya, Mhm, karena kan ini udah mhm, udah berkembang. Dulu itu bilangnya ada yang bilangnya trainer lah. mhm. Nah, mungkin si trainer itu langsung masuk, ya iya dia kok nggak bisa nafas. Iya, dia bilang nggak bisa nafas sama Heeh, karena, sekali. ya
pernafasannya memang mungkin mostly masih melalui mulut gitu, dan Mhm, mau dipaksa nafas melalui hidung pun masih nggak bisa karena kan mmm. memang masih ada obstruksi, gitu. Jadi Mhm, sebenarnya penting ya untuk kita penting, identifikasi masalah utamanya dulu, karena betul, jadinya nyiksa ya kalau kalau ya, kita langsung masuk-masukin aja nafasnya mhm, ya mau nggak mau dari mulut karena di hidungnya ada betul, sesuatu, betul. jadinya masalah buat Mhm. anaknya. Ya, makanya memang membutuhkan pemeriksaan yang detail dan Lengkap dan seksama, heeh. Jadi bukan alat alat ini juga bukan kayak alat dewa yang mhm, kayak, wah nanti semua solusi akan terselesaikan, ya nggak gitu juga. Dan, ada seleksi kasusnya juga gitu. Memang ada mhm, kasus-kasus yang indikasi untuk menggunakan alat ini, tapi ada juga yang mungkin nggak bisa langsung dengan alat ini atau bahkan kombinasikan dengan perawatan lain. Nah, itu yang memang harus harus dilakukan pemeriksaan dengan lebih detail oleh oleh orang yang berkompeten, seperti itu sih. Dan aku nggak tahu ya, maksudnya kan tadi teman kamu juga pakai ortonya udah lumayan lama ya, mungkin dia mhm. ada habit yang masih Ini sih menetap. Tamsaking, Ah, dia suka, again ngemut, karena dia mouth breathing, akhirnya, kebuka, ya kebuka kan. Mhm. terus ada space dia malah masukin Yes, jempol. ya itu biasanya salah satu efeknya Jadi ini lagi tuh. temen aku nih, aku chat dulu ya, kayak, "Aduh masalah lu Itu banyak banget." salah satu efeknya lagi tuh di saat dia mouth Oh, breathing and then open bite kita bilangnya kan, open bite ada mhm, space. Jadi biasanya either dia masukin thumb, jari, atau whatever, atau bahkan lip finger. sucking, heeh. Oh, ini banyak juga sih pasien Yes, yang bilang kayak, "Anak mhm saya udah 5 tahun masih sukanya mhm, ngemut," iya, gitu. Kan emang ada kalau bayi emang beberapa kita masih wajarin ya, kalau mhm, masih awal-awal. masih awal-awal, iya, Heeh, tapi mhm, dalam jangka waktu lama itu udah masalah udah masalah, sebenarnya. Bisa-bisa dari si mouth breathing-nya, justru yang nge-lead dia untuk punya kebiasaan tersebut ya, iya, Dok? karena dengan mouth breathing dia akhirnya jadi itu, jadi open bite kan, jadi open bite kebuka, Mhm, ada space, ya. kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaanlah dia akhirnya memasukkan apapun yang bisa dia masukkan Makin gitu. parah tuh, Dok, berarti Makin keadaan parah, makin parah. Biasanya inklinasi giginya bisa makin maju maju, ya, gigi depannya bisa makin protrusif gitu. Ya secara estetika udah pasti akan sangat-sangat terganggu. unpleasant ya, dan biasanya yang sering juga kita temukan kalau udah anak-anak usia remaja, itu mempengaruhi self esteem-nya mereka sih. Itu yang Mmm, kadang udah ya kasihan juga ya, kasihan. gitu. Bukan Jadi pilihan dia juga sebenarnya waktu kecil kan dia nggak betul, sadar betul, sebetulnya. Jadi ini betul. dimulai dari orang tua lah, lagi Betul, makanya kita awareness-nya sebagai orang tua memang harus mengedukasi diri kita juga, dan ya berusaha untuk memberikan yang terbaik lah untuk anak-anak untuk kita. anak-anak. Oke, nah ini Mayo Bris menarik banget nih, ini sampai sampai, kayak deep down banget aku juga jadi ikutan lebih aware nih soal si Mhm mhm Mayo Bris karena kan, merupakan salah satu alat yang menurut aku masih jarang ya, Dok, ya, dokter-dokter lainnya juga tanganin, jadi mhm ada beberapa dokter yang kita bisa pilih untuk bisa mengerjakan Mayo Bris gitu ya, Dok. mhm Nah kalau misalnya, dari semua kasus yang udah dokter tanganin nih, mhm. itu apakah chance berhasilnya tinggi atau ada beberapa yang, mau nggak mau kita terima, ya udah deh hasilnya begini gagal gitu atau, gimana kita kasih kasih harapannya gitu ke pasien? Mmm, ya memang balik lagi ya, nomor Mhm, satu yang menentukan keberhasilan perawatan compliance, ini adalah yes, compliance ya. Compliance di sini adalah kepatuhan, kepatuhan. dan kerja sama pasien. Ya kebetulan saya baru beberapa tahun belakangan ini makin memperdalam lagi mengenai tumbuh kembang, mouth breathing, dan, Mayo System ini sendiri gitu. Mmm, saya kalau memang pasiennya kira-kira memang kurang kooperatif, ya saya sih tidak menyarankan untuk menggunakan alat ini, gitu. Ya oke. Mhm. Berarti Jadi ya, keberhasilannya tergantung. ya tapi kalau memang pasiennya patuh, sebenarnya se-early kontrol 3 bulan, itu kita udah bisa lihat perubahannya. Oh langsung kelihatan tuh 3 Langsung bulan langsung pertama? kelihatan gitu dari awal ya, dari segi posture aja, dari Mhm, pas pertama kali dia datang, kita lihat tadinya dia slouching, agak bongkok gitu ya, terus, eee, apa aduh jadi pengen mhm, negakin diri nih gara-gara ngomong bongkok. terus, mungkin mulutnya agak Mhm, kebuka gitu ya, kita bilangnya kayak nganga gitu mulutnya, dia butuh effort sekali untuk bisa menutup mmm, mulutnya, terus, ya banyak hal yang kita lihat ya di awal.
pas kontrol 3 bulan gitu, kita evaluasi lagi, dari hal-hal itu udah banyak sekali perubahan, gitu. Oke. Dan terutama dari segi breathing ya, biasanya mereka udah bisa bernafas lebih enak dengan kondisi mulutnya tertutup dengan rileks. I see. Berarti emang nggak perlu sampai 2 tahun sampai buat ngelihat hasilnya. Tergantung kasus juga, tergantung Tergantung kasus kepatuhan juga, ya. kita pun udah bisa lihat hasilnya gitu ya, Dok, ya? Kalau hasilnya sih sebenarnya sangat-sangat bisa terlihat dalam dalam waktu Mhm. cepat. Cuma maksudnya kan kalau bicara mengenai maksimal timeline-nya untuk durasi perawatan sampai selesai ya, itu sekitar 2 tahun. Tapi kalau, kelihatannya kapan sih ada perubahan, kayak itu secepat 3 bulan, bahkan Mmm. 6 bulan gitu ya, itu udah biasanya udah terlihat sih. Susunan giginya juga ya, Dok, ya? Susunan giginya juga, dan Oke. biasanya kan kita, pada saat asesmen awal ya, pemeriksaan awal kita pasti selalu lakukan cetak. Nah, itu biasanya kita compare kan, kondisi yang sekarang sama, Mmm. cetakan awal gitu. Nah, itu biasanya Mmm. kelihatan Beda signifikan, signifikan. untuk Bisa edukasi parents-nya juga. Jadi orang tuanya juga, "Oh iya ya? Iya ya Dok ya?" Gitu. "Ya sih mmm, saya juga merhatiin," gitu, "ininya jadi lebih rapi, gigi yang tadinya muter mungkin ada agak maju udah maju, lebih masuk." Terus, ya itu tadinya mungkin dia mulutnya agak kebuka, sekarang jadi lebih ketutup lebih dengan sendirinya ketutup. tanpa effort ya? Iya, gitu. Oke. Nah, oke bicara tadi bisa koreksi susunan gigi, Dok. Mhm. Bisa gantiin behel nggak ya, Dok? Berarti kalau kayak gitu di usia anak-anak gitu. Oh ini kayak behelnya anak-anak gitu. Kalau misalkan di-label kayak gitu bisa nggak sih, Dok, sebetulnya? Sebenarnya tergantung kasus ya, Mhm. karena balik lagi mungkin nggak semua kasus juga bisa semata-mata kita tangani dengan mayo brace ya, karena mayo brace ini sebenarnya, untuk Oke. mengkoreksi habit, lalu melatih aktivitas otot, Otot. dan juga tadi habitnya ke arah pernafasan ya, lalu aktivitas-aktivitas otot kayak pengunyahan, penelanan dan lain-lain, eee, dan efek sampingnya yang memperbaiki Susunan alignment, gigi. susunan gigi, Manfaat salah tulang, satu manfaatnya rahang, aja ya? Nah itu, Oke. jadi, kembali lagi sih kita harus lihat penyebab maloklusinya juga apa. Mungkin perawatan pendahulu bisa, kalau misalkan dia memang ada habit gitu ya, tapi kalau maloklusinya terlalu berat, Mhm. ya tetap harus menggunakan fixed appliance atau orthodontic appliance gitu. Jadi Mmm. biasanya, untuk perawatan awal, nah nanti tetap harus pakai braces, Brace tapi juga. habitnya sudah kita bantu koreksi. Oke oke Heeh, oke. nah itu Berarti butuh biasanya kerja nanti, sama lagi ya, Dok, ya? kita kan lagi-lagi ya di bidang kedokteran gigi kan kita Mhm. multidisiplin, maksudnya suka saling merujuk satu sama lain. Eee, Biasanya sih kita kerja sama juga dengan orto, Oke. heeh, dan sebenarnya ada juga sih mayo brace yang bisa digunakan bersamaan dengan si Ortonya juga ortonya ya? juga, Oke, sip. Nah, ini kita udah bahas ya dari mhm, oral habits-nya sorry, kebiasaan buruknya itu apa aja. Kita mhm. udah bahas penyebabnya, akibatnya juga, penanganannya gitu. Nah, ini untuk membungkus semuanya, kira-kira buat para parents nih, Mhm. dari dokter ada nggak sih tips-tips untuk, yang umumnya aja deh, yang gampang buat orang tua bisa notice langsung kalau, "Ya aku harus segera nih ke dokter gigi. Bener nih kata dokter Mita harus pakai Mayo Brace nih, anak gue nih harus bawa nih ke dokter gigi itu apa aja, terus juga, apa namanya, sampai seberapa lama sih orang tua harus menunggu gitu? Ada nggak sih jangka waktu yang mana, "Ah, masih santai dulu aja nggak apa-apa, ini, nanti kita bisa tanganin pelan-pelan," gitu, kira-kira, Dok? Oke, jadi mungkin lebih ke arah, ya tentunya harus melakukan pemeriksaan rutin ya, karena sometimes kita discover itu justru bukan, karena ada orang tua yang aware Lebih di aware ya? awal, heeh. Nah, tapi bagus juga nih pertanyaannya, berkaitan sama habit yang bisa menjadi manifestasi dari mouth breathing tadi. Kalau misalkan anak ada kebiasaan bruxism ya, atau menggeretakkan gigi yang cukup intens. Lalu salah satu lagi yang saya lupa tadi sebutin di awal, ada snoring. Oh, ngorok Heeh, ya? snoring itu juga bisa bisa ada Oh, salah satu indikasi mouth breathing atau ada sleep apnea juga gitu. berarti emang Mhm, dari nafasnya terganggu. mhm, Salah satunya tadi ya dari ngorok itu juga bisa. bisa, Mmm, lalu, misalkan ya alergi berkepanjangan gitu mhm. ya, karena biasanya pasti kalau sudah alergi berkepanjangan sering pilek,
kalau bangun tuh bersin-bersin, itu sebagian besar pasti ada aktivitas mouth breathing juga Mhm di mhm. situ, gitu. Tapi ya balik lagi ya, maksudnya belum tentu kita bisa langsung masuk ke perawatan, bisa juga ya kita akan konsulkan dulu ke THT atau kerjasama dulu dengan di-treat dulu area lain yang memang membutuhkan penanganan terlebih dahulu, Mhm. baru nanti kita lihat dari kesiapan pasiennya. Seperti itu Ah, sih. oke. Tapi Jadi paling nggak awareness ke arah sana tuh udah ada gitu. mhm, Jadi kita udah punya plan kan ke depannya, dan sebenarnya kalau bicara balik ke teori, kapan sih, pasnya gitu ya untuk dilakukan, untuk pertumbuhan rahang atas sendiri tuh biasanya maksimal kan di usia 10 tahun, gitu. Jadi kalau bisa kita, eee, lakukan sebelum usia itu akan jauh lebih baik sih hasilnya. Mhm. kenapa tuh, Dok, 10 tahun? Karena ini, masih gampang digerakin apa Karena kan gimana? masih dalam, Oh, fase bertumbuh kan. Jadi kita mhm, untuk modifikasinya akan lebih 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 mudah, mudah gitu. lebih cepat juga ya Mhm, harapannya ya mhm. treatment-nya. Oke oke, sip. Ini menarik banget, ini sampai bener-bener ngobrolinnya panjang ya, maaf agak ngalor ngidul mungkin ya, Dok, ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, tapi Seru ya? memang iya seru banget. Jadi masalah gigi tuh luas, nggak cuma lubang, nggak cuma anak datang tuh dengan keluhan sakit tuh juga enggak. Karena Mhm, mhm. bisa aja emang keluhannya nafasnya nggak normal, tapi karena dia dari dulu kebiasaan seperti itu, jadi ya taunya normalnya nafasnya ya seenggak enak itu gitu. Iya, Padahal sebenarnya bisa ditanganin ya di dokter gigi. Dan ya itu tadi sih banyak yang nggak disadarin juga, jadi orang tua harus lebih aware dan sebaiknya diperiksain walaupun nggak ada masalah, gitu ya, Dok, ya? iya tetap sih Mhm, untuk, rutin check up rutin ya check up, kita perlu, dilakukan 6 bulan sekali ya karena kan gigi anak nggak cuma masalahnya itu ya itu, nggak cuma sekedar karies, gigi mhm, berlubang dan lain-lain, tapi juga masalah tumbuh kembang. Dan area gigi itu adalah area pertama di mana makanan itu dicerna kan. Jadi masuk kalau tuh dari yes, nah mulut. itu akan mempengaruhi tumbuh kembang dia secara keseluruhan, gitu. Kalau makanan bisa dicerna dengan optimal, otomatis tumbuh kembangnya kan juga akan bisa optimal, seperti itu. Karena Jadi pengunyahannya juga jadinya yes, lambungnya nggak bekerja keras, ya, apa segala macam, karena si mhm, mulutnya udah ngelakuin tugasnya dengan baik, gitu ya, betul Dok, ya? betul, Oke. Nah, mhm, oke sebagai penutup, Dok, mhm, kira-kira ada nggak sih, Dok, pesan-pesan yang bisa dokter berikan kepada para orang tua yang mengalami mungkin anaknya memiliki kebiasaan buruk, mhm. maupun juga orang tua yang masih tahap-tahap, "Oh, baru tahu nih ada kayak gini, nanti dia baru mau diperhatiin." Kira-kira anaknya punya kebiasaan yang tadi disebutin atau enggak? Ada nggak sih pesan-pesan untuk mereka yang mau dokter sampaikan? Oke, mungkin lebih ke arah, mmm intinya sih memang harus check up rutin Mhm. ya, Sekali lagi check up ya check rutin up gitu, rutin, penting. sedini apa sih? Biasanya rekomendasinya adalah first birthday, first dental check up. Oh, Jadi sedini itu ada tagline-nya ya? yes, jadi First first birthday, birthday, first first dental dental check up. check-up. Jadi, bawalah anak-anak untuk mulai melakukan dental check up as early as your, first birthday gitu. Jadi setelah ulang tahun pertama, udah mulai tuh dibawa ke dokter gigi. Rutin aja ya, mulai dilakukan pemeriksaan dan lain-lain. Nah, nanti kan di situ kalau rutin setiap 6 bulan, kita akan bisa deteksi jika ada masalah-masalah yang, eee, atau potensi, saya nggak mau bilang ada masalah Mhm, ya. Kalau kita rutin check up, mungkin ada potensi atau kecenderungan yang mungkin nanti bisa menyebabkan kondisi yang lebih parah ke parah, depannya, sudah kita kasih alarm dulu nih gitu. Jadi orang tua juga tahu apa yang harus dilakukan, seperti itu. Dan balik lagi kalau ke masalah, eee, pendekatan secara kedokteran gigi anak ya, maksudnya kan sekarang ya anak-anak kan banyak yang takut lah ke dokter gigi. mhm, Sebenarnya pembiasaan dari awal itu sangat-sangat, matters gitu, sangat penting karena anak sudah terbiasa kan mhm. seperti dibawa ke dokter anak aja gitu untuk imunisasi misalkan atau sekedar pemeriksaan rutin. Dengan semakin mereka terbiasa dibawa, ya otomatis juga nanti akan bisa lebih kooperatif ke depannya, seperti itu sih. Oke. Berarti nggak usah nunggu gigi pertama muncul untuk ke dokter gigi ya, Dok, ya? Nah, biasanya sih memang kalau pasien-pasien yang datang ke saya ya, kalau masih, usia-usia 1 tahun, 2 Mhm. tahun gitu, banyak juga sih yang kadang mengeluhkan justru giginya belum tumbuh, Iya. gitu. Ada sih, Ngapain ada yang gitu ke dokter begitu, gigi gitu? ada yang seperti Heeh. itu, gitu ya. Tapi
Ya sebenarnya juga sesimpel kita juga bisa saling, eee, memberikan edukasi ya, Edukasi sebelum giginya muncul. Iya, jadi nanti pada saat giginya tumbuh, mereka udah tahu apa yang harus Harus dilakuin. dilakukan, nyikatnya tuh pakai apa, gitu. Karena, seberpengaruh itu sih, karena kan once dia tumbuh, ya udah kan akan tumbuh banyak. Nah, itu kita udah harus tahu tuh gimana cara ngerawatnya, terus, makannya gimana, dan lain-lain lah intinya, supaya nggak terjadi masalah-masalah ke depannya. Oke, sip. Situ sih. Terima kasih banyak Dokter Mita Sama-sama. atas obrolannya hari ini, seru banget, bener-bener jadi insight, nggak cuma aku yakin ini nggak cuma buat parents, tapi buat dokter gigi sekalian, terutama dokter gigi umum, semuanya jadi bisa lebih tahu, bisa saling bantu juga, misalkan ada dental check up yang diarahkan ke GP atau dokter gigi umum, kita bisa, secara gambaran besar lah Ya, menceritakan perjalanan penyakitnya, penanganannya, dan ekspektasi apa yang kita bisa berikan kepada pasiennya gitu. ya, Makasih banyak ya Dok ya hari ini atas sama-sama. waktunya, dan semoga episode ini dapat membantu para parent semuanya untuk lebih peka terhadap tumbuh kembang si kecil. Betul ya Dok? Ya, Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. thank you, Bye-bye. bye-bye.